Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Dwi Cahyaningsih. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga dengan NIM 53020200127. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai pembagian dan sistem penilaian akhlak. Materi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian akhlak dan sistem penilaian akhlak. Pembagian akhlak sendiri meliputi pengertian baik dan buruk, ukuran baik dan buruk, akhlak terpuji, akhlak tercela, dan faktor kebiasaan dalam akhlak. Sedangkan sistem penilaian akhlak ini terdiri dari sistem ahli sunnah atau penilaian akhlak ini menurut sistem ahli sunnah. Baik, yang pertama, pembagian akhlak. Kewajiban dalam akhlak Islam sangat erat kaitannya dengan kewajiban fikih dan tauhid, yaitu kewajiban menjalankan hubungan dengan Allah, hubungan antara manusia, dan hubungan antar makhluk yang lain. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ini hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah, yaitu dengan kita beribadah, berpuasa, terus kita sholat. Nah, itu merupakan hubungan kita dengan Allah atau yang di atas Sang Pencipta alam semesta ini. Terus yang kedua, hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia ini adalah hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya seperti kita tolong menolong, kita bersedekah, dengan kita berzakat, kita bersedekah, itu bisa membantu antar sesama gitu. Yang selanjutnya, hubungan antar makhluk yang lain. Makhluk yang lain di sini bisa diartikan yaitu alam gaib atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga alam sekitar agar tetap lestari. Gitu. Tidak boleh merusak alam sekitar. Poin yang pertama, poin yang A, adalah pengertian baik dan buruk. Menurut Louis Ma'luf, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Selanjutnya, yang baik itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan yang memberikan kepuasan. Baik. Baik itu merupakan pengertian dari baik. Sedangkan buruk atau syarr adalah sesuatu yang tidak baik. Biasanya tidak sempurna kualitasnya, kurang dari standar, kurang dari nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, sesuatu yang tercela, dan bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah ukuran baik dan buruk. Ada beberapa pendapat mengenai ukuran baik dan buruk, yaitu menilai dari agama, tradisi, rasio, pengalaman, dan sebagainya. Sedangkan menurut aliran dalam filsafat etika, ukuran baik dan buruk itu bagaimana sih? Nah, yang pertama tradisionalisme. Tradisionalisme ini merupakan adat kebiasaan masyarakat itu dijadikan norma oleh suatu kelompok masyarakat. Terus yang kedua, rasionalisme. Merupakan sumber moral yang berada di atas segala-galanya sehingga mampu menemukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, empirisme. Empirisme ini mengungkapkan bahwa pengalaman manusia adalah alat terpercaya yang mampu membuktikan mana yang baik dan yang buruk. Yang keempat, intuisionisme. Intuisionisme merupakan sumber pengetahuan dan penilaian baik dan buruk adalah intuisi atau batin atau hati nurani. Yang kelima adalah hedonisme. Hedonisme merupakan kebahagiaan yang menjadi dasar norma baik dan buruk. Yang keenam adalah evolusionisme. Evolusionisme adalah bahwa moralitas tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur menuju idealisme dan menjadi tujuan hidup.
Yang selanjutnya, idealisme. Idealisme ini merupakan perbuatan manusia harus berdasarkan prinsip keruhanian yang tinggi, bukan berdasarkan kualitas verbal yang lahir. Yang ke-8, yaitu vitalisme. Kebaikan dapat dipaksakan agar berlaku dan ditaati oleh orang-orang yang selanjutnya tidak terasa dipaksakan. Yang ke-9, utilitarisme. Di sini dijelaskan bahwa baik adalah yang bermanfaat hasilnya, sedangkan buruk adalah yang hasilnya tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, teologia merupakan perbuatan baik adalah sesuatu yang sesuai instruksi Tuhan, dan buruk adalah yang sebaliknya. Yang sebaliknya kan berarti buruk merupakan sesuatu yang tidak diinstruksikan oleh Tuhan, begitu. Terus yang nomor 11, naturalisme. Naturalisme merupakan Naturalisme ini, manusia bisa bahagia jika menurutkan panggilan fitrahnya lahir dan batin, begitu. Yang terakhir yaitu ajaran Islam. Ajaran Islam ini mengatakan bahwa baik dan buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, begitu. Terus selanjutnya, akhlak terpuji. Sebagaimana yang kita tahu, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah adalah akhlak-akhlak yang baik. Beberapa akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yaitu ada ar-Rahman, yaitu belas kasihan dan lemah lembut, al-afu yaitu pemaaf dan mau bermusyawarah, amanah yaitu dapat dipercaya dan menepati janji, anisatun yaitu manis muka dan tidak sombong, khusyuk atau tadarruk yaitu tekun, tidak lalai dan merendahkan diri di hadapan Allah. Terus ada al-haya yaitu pemalu, al-ikhwan dan al-islah yaitu persaudaraan dan perdamaian, al-solihat yaitu berbuat baik dan beramal soleh, as-sabru yaitu sabar, at-ta'awun yaitu tolong menolong. Dan tentunya masih banyak lagi akhlak terpuji yang belum saya tulis di sini seperti jujur, begitu ya, dan lainnya masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela di sini disebut juga dengan akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang buruk ya, yang tidak boleh kita lakukan, yaitu seperti ada nani'ah atau egois, bukhlu atau kikir, al-puton atau berdusta, hianat tidak menepati janji, al-juban yaitu pengecut, al-ghibah atau menggunjing, hasad itu dengki, ifsad itu berbuat kerusakan, israf itu berlebih-lebihan atau tidak sesuai dengan porsinya, begitu. Zulmu atau aniaya, mafahizi yaitu berbuat dosa besar. Oke, kita lanjut yang nomor 5 yaitu faktor kebiasaan dalam akhlak. Kebiasaan ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah mengerjakannya. Manusia harus membiasakan perbuatan baik sehingga menjadi kebiasaan dan terbentuklah akhlak yang baik. Oleh sebab itu, didiklah anak membiasakan sholat dan bertingkah laku yang baik. Bertingkah laku yang baik di sini banyak sekali ya. Bisa sejak kecil itu anak dididik sopan santun, dermawan, tolong menolong, berkata baik, bertutur baik gitu. Bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua. Bisa juga dengan menghemat, mengaji begitu, merupakan tingkah laku yang baik. Atau yang tadi saya jelaskan ada beberapa akhlak terpuji. Nah, sejak dini bisa anak itu diajarkan akhlak-akhlak terpuji sejak masih kecil agar nanti dewasanya itu sudah terbiasa dengan berbuat baik gitu. Terus yang selanjutnya yaitu sistem penilaian akhlak. Paham materialisme itu berkeyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan berpusat pada kesempurnaan materi termasuk jasa. Begitu.
Itu menurut paham materialisme. Sedangkan menurut para filosof itu berpendapat bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan kemampuan akal manusia. Nah, berarti umat Islam itu akan bahagia jika mendapat keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut sistem ahli sunnah, segala awamir yang dimakrufkan oleh Allah itu baik dan segala nawahi yang diungkapkan Allah adalah buruk. Maaf, ini kayaknya saya salah menulis. Dengan segala nawahi yang dimungkarkan oleh Allah adalah buruk. Tidak ada kebaikan atau keburukan yang absolut, tetapi semua itu menurut instruksi Allah Subhanahu wa taala gitu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.